Waalaikumsalam. Kabur kemana loh? Di kontrakan yang baru dicari nggak ada. Saya nggak pernah kabur, Mbak. Emang saya jarang di rumah. Saya kan sekarang kalau malam kerja terus. Lu tinggal di mana lu? Gue aja nggak tahu sekarang. Lah kan nggak perlu saya tahu, Mbak. Yang penting intinya saya kan mau nyicil. Kapan nyicilnya? Kapan-kapan? Ya, Mbak. Nggak begitu konsepnya. Nggak begitu konsepnya. Orang tuh ya, kalau ada tunggakan punya utang yang harus dilunasin, itu nggak begitu konsepnya. Kalau ada duit entar saya bayar, Mbak. Nggak begitu. Loh, kan saya nggak bilang nggak ada duit. Saya bilang kan saya lagi usahain, Mbak. Saya nyicil. Kapan lu usahain? Lu udah berapa bulan? Dari bulan Maret nih udah bulan berapa? Gua sampai samperin lu ke Lampung biar orang tua lu tahu. Biar keluarga lu tahu tuh kelakuan lu. Orang tua saya juga semua udah tahu. Biar satu kampung tahu, biar lu punya malu nggak? Minta biayain perempuan. Sekarang gini aja, sampean mau ngomong kayak gitu juga namanya kalau saya emang nggak ada terus mau gimana? Lu jual motor lu jual rumah lu jual tanah lu. Balikin duit gue, jangan ngabisinnya enak. Bener banget kata temen lu. Mbak, hati-hati sama Purwanto. Mbak bisa dipelorotin juga celananya. Benar kejadian. Ditipu daya gue, dipelet gue sama lu. Bisa-bisanya lu jahat begitu. Dengar Purwanto. Dengar Purwanto. Dengar. Orang kalau miskin harta setidaknya kaya hati. Jangan udah miskin harta, sok bergaya kegantengan, selingkuh sama Siti Embem, main perempuan, lu tidurin semua tuh Siti Embem, lu tidurin Latifah Nur Hasanah, lu tidurin lagi, balik lagi lu sama Dita Puspitasari. Lu udah gue lunasin hutang lu sama Dita Puspitasari. Lu malah ketemuan lagi, tidur lagi. 2022 lu hilang, gak ada kabar. Ngomongnya di Lampung. Gue sih percaya aja, tetap gue bayarin. Cicilan NMAX gue bayarin. Bapak sakit saya kasih. Saking sayangnya, saking cintanya, saking bucinnya. Dibego-begoin, ditolol-tololin. Ya gini Mbak, sekarang nggak usah bahas yang lain-lain. Emang saya lagi mau jual motor, tapi kan saya usahanya kan saya kerjanya di motor. Terus kalau misalkan saya kayak gitu, terus saya mau nyicilnya gimana gitu loh. Ini udah bulan berapa? Bulan November. Bulan November ya. Lu hilang nggak ada kabar. Lu aja nomornya mana? Ini namanya tuh Randy Kusuma. Ini gue dapet itu dari Latifah. Nomor siapa? Ini gue dapet dari Latifah. Lah ini nomor saya dari dulu, karena sampean juga punya dari dulu. Enggak. Nggak pernah ganti. Nggak punya. Lu ini nomor lu ini WA nama Latifah. Nomor yang lu kasih gue itu tuh nomor yang pakai bisnis. Ya intinya nanti saya kan sampean kan pelan-pelan, saya juga kan udah tahu kan keadaannya kayak gimana. Katanya saya orang. Enggak, gue nggak mau tahu. Gue nggak mau tahu keadaan lu kayak gimana. Gue nggak mau tahu lagi. Lu aja nggak udah. Gue nggak mau tahu lu lagi ya. Terus maksud lu gimana sekarang? Lu tuh rumah di Lampung, gue udah lihat, gue udah foto. Pak, ini rumah yang ngebangun saya. Bapak lu nanya, berapa ya dikasih? 15 juta. Oh ya, sesuai. Tapi kakak lu so iye. Enggak mbak, ini keluarga semua yang ngebangun. Uang keluarga semua. Saya ke sono, lu tanya dusun 7, lu tanya dusun 1. Masih baik. Kalau mau otot-ototan boleh. Tapi kan gak mau. Gue nyampe mobil, gue nangis ngeliat keadaan bapak lu. Itu gue baru ketemu aja sekali, gue sedih. Ya Allah, bapaknya kayak begini. Rumahnya kayak gini, tapi kalau ngeliat kelakuan lu, ya Allah. Nangis gue di dalam mobil. Lihat keadaan lu tuh kasihan, longso. Apalagi bapak lu. Makanya saya juga kerja apa aja, saya nggak pernah malu. Tapi kelakuan lu bangsat, bajingan. Lu sadar nggak lu nyakitin gue kayak apa? Gue hujan kehujanan, panas kepanasan, naik motor sendirian. Lu ngabisin duit gue seenaknya. Lu putusin gue seenak jidat lu. Gak mikirin pengorbanan gue. Susahnya gue. Ya gue juga ngapain mikirin keadaan lu lagi.
Ya kan emang sekarang udah sama-sama nggak mikir kan. Udah Terus enggak? sekarang kan udah ngomong kayak gitu kan, ya udah. Jangan ya udah Intinya doang, lu saya mau balikin duit nyicil. gue kapan? Iya, ya ntar dulu saya kan Enggak, gue mau ketemu lu deh. Lu di mana? Lah, ngapain ketemu sama saya? Harus ada hitam di atas putih ya, bro, sekarang. Lu lain kupu, Lah, lain dulu, lain sekarang. Kalau dulu gue masih ada rasa sayang, ada rasa cinta, gue masih percaya kalau lu punya etikat baik. Faktanya sekarang, keluarga lu aja bangsat. Saya juga nggak pernah ini. Nggak bisa. Berarti Lu aku kalau lu ngomong emang sama ya orang nggak- etikat baik sama gue, lu mau balikin duit gue, ketemu. Ketemu di mana? Ngapain? Lu aja yang nentuin. Nggak bisa. Nggak bisa. Kalau enggak, nih gue terusin sampai tadi dusun satu dan nelfon gue. Mbak gimana? Belum ada pak, belum respon. Gue kirimin screenshotnya itu dusun 7. Kok begini ya mbak ya? Ya udah mbak, nanti saya sampaikan ke kelurahan. Oke. Karena ini pak, Purwantonya kabur pak. Saya bilang, Purwanto kabur pak. Saya cari di Jakarta nggak ada. Saya cuma mau ketemu doang. Dealnya tuh gimana? Hasil akhirnya tuh gimana? Kalau mau lunasinnya kapan? Kalau mau cicilnya yang jelas. Jangan bacot cicil, tapi tiap bulan nggak ada yang masuk. Ya udah gini mbak, ini kan saya juga lagi nyicil kan, lagi usaha mau nyicil. Giliran gue udah ke Lampung aja udah baru lo bacot. Dari kemarin lu hilang kemana aja? Ini gue baru dapat nomor lo. Gopur kemarin gue teleponin nggak ada yang ngangkat, padahal di WA nyambung. Nama siapa yang anda teleponin? Udahlah Purwanto ya. Gue ngomong sama bapak lu. Via aja pak, via ponakannya. Bangsat itu pak. Saya bilang kecil-kecil kurang ajar. Saya kirim obat buat bapaknya, makasih mbak obatnya. Giliran saya tanya Purwanto di mana, langsung saya diblokir. Kan kurang ajar pak. Anak kecil kurang ajar. Gue gituin depan bapak lu, depan dusun 7. Tolonglah pak, lihat jasa-jasa baik saya pak. Ini loh pak, saya tulis nih pak rinciannya semua. Valentinus siapa pak? Ada di sana katanya. Nih saya kirim. Iya Yani. Iya. Tapi kakak lu nyolot banget. Kayak nggak terima. Bapak lu aja ngakuin. Ntar gue kirimin tuh buat bacotnya dusun 7. Belain kok yang salah. Orang tuh ya kalau dusun tuh harus dijual rumahnya, ya udah dijual katanya. Kalau mau disita ya udah disita. Kata bapak saya udah gitu emang. Nggak apa-apa ya, gue sita ya rumah lu buat jaminannya. Udah, bikin hitam di atas putih. Lu mau balikin duitnya kapan? Ya iya dong, gue nggak bisa dong nyita-nyita gitu doang. Lah, kan sampean juga kan dari dulu ngasih sama saya juga nggak langsung kan mbak. Saya kan juga harus nyicil juga. Purwanto, lu kan ada aset, ya kan? Aset apaan? Sekarang gue tanya nih, lu bilang motor Ninja-nya dijual buat bapak operasi prostat. Aku mau gimana lagi? Nggak ada duit. Gue tanya ke bapak lu, enggak ya nih? Nggak ada, itu udah lama banget. Terus motor Ninja gue sekarang gue tanya, lu di mana motor Ninja gue? Emang udah gue jual udah lama. Buat apa? Nggak buat apa-apa. Kok lu bisa-bisanya? Berarti lu ngedoain bapak lu mati ya? Ngedoain bapak lu sakit terus ya? Terus kakak lu yang meninggal tuh yang mana tuh kakak lu yang meninggal? Yang pertama. Bangke. Astagfirullah. Bisa-bisanya gue pacaran 3 tahun sama bajingan kayak lu ya. Ya Allah. Anjing aja dibaikin, ini lagi viral nih. Anjing aja dibaikin jadi baik lah. Lu diabaikin kok jadi anjing. Gigit gue. Cabik-cabik gue. Lu ingat. Kebaikan orang. Lu lagi gak ada duit buat makan. Setidaknya empati dong sama penderitaan orang. Gua aja bisa gampang empati sama penderitaan orang. Saya di sini kan saya juga saya narik Shopee mbak, tengah malam saya narik Shopee. Saya cuma buat nggak peduli lu mau ngapain nggak peduli. Lu aja udah nggak peduli kan sama perasaan gue. Sekarang gue cuman mau duit gue balik.
Itu Ya harus udah ada hitam di dihilangkan. atas Ya ini putih. intinya kan penyisilan. Nggak bisa. Jadi harus ketemu dulu Terserah. Purwanto. Lu nggak bisa lu asal nyicil. Lu bacot lagi. Lu dari bulan Maret nih bulan apa? November. Mana cicilannya kalau Saya lu mau juga di sini nyicil? juga butuh nyari duit, Mbak. Saya juga nggak harus segampang itu. Saya nggak punya kerjaan. Saya nggak punya kerjaan tetap. Gua nggak perlu tahu. Lu mau kerja, lu minta sama Dita Puspitasari dulu. Lu pacaran sama gue, pakai duit Dita gue yang bayarin. Lu minta sama Latifah no. Minta sama Latifah. Bantuin Latifah. Lu sayang nggak sama gue? Cinta nggak sama gue? Orang kalau bener-bener sayang tuh tulus tuh ya begitu. Apa yang gue lakuin ke lu tuh? Sekarang lu cari tuh perempuan yang kayak gue. Pengen tahu. Ya nanti saya kabarin kalau kita mau ketemu. Saya kabarin, saya sekalian bawa duit buat nyicilnya ya. Iya, di mana? Jam berapa yang jelas? Kan ya nanti dulu. Saya juga butuh duitnya dulu lah. Gimana sih? Lain kali ya. Saya juga nyari duitnya dulu. Nih gue kasih tahu sama lu ya. Allah itu adil. Gua tahu, nggak usah banyak nasihat, intinya nanti Lu kalau tahu emang nggak? saya Gua mau ketemu, kutuk, saya gua kasih tahu. sumpahin anak perempuan lu, ponakan perempuan lu ngalamin apa yang gua alamin. Biar lu tahu tuh tuang leher lu. Kayak apa sakitnya. Ya. Biar lu tahu tuh. Ya. Biar lu ngerasain tuh kakak-kakak lu. Ya. Lu sekurang ajar itu lu sama gue. Padahal Ya. gue udah luar biasa baik banget sama keluarga lu. Ya. Jangan iya aja. Kalau enggak lu ketemu deh besok sama gue. Besok sama gue ketemu. Di mana? Terserah lu yang nentuin. Ya nanti kan saya bilang, saya kabarin. Nggak bisa deh, gue nggak bisa nanti. Gue udah gemes. Nggak bisa nanti. Mau ngapain, Mbak? Terserah. Terus katanya mau ketemu, suka-suka saya mau ngabarin apa? Ih, siapa yang bilang gue suka-suka? Kan gue bilang. Besok bisa nggak ketemu? Harus ada hitam di atas putih. Nggak bisa lu janji-janji bacot doang. Saya ketemu sama sampean, saya tuh sekalian bawa duitnya. Dan saya nggak mau kebanyakan hitam di atas putih. Saya juga waktu dulu, saya nggak pinjem sama sampean. Nggak pinjam, lu minta. Sekarang masih saya baik-baik ya. Baik-baik saya masih mau balikin. Ya iya dong, harus balikin dong. Dulu itu kan ada hubungan. Ya udah. Lu kan janji manis sama gue. Lu tipu daya gue. Faktanya apa? Lu selingkuh banyak buktinya. Ada fotonya setelah putus, gue cari tahu. Iya, saya tahu. Terus sekarang kan intinya kan saya bilang, itu lagi nyari. Keluar, Bi. Nanti kalau misalnya ketemu saya udah bawa duitnya gitu loh, saya nyicil. Saya lagi Kapan? Nggak perlu kapan-kapan. Penipu ulung ini. Purwanto, kamu tuh penipu ulung, Purwanto. Kamu tuh penipu ulung. Dulu gue nggak bisa nolak apa bacot lu apa. Lu minta apa gue kasih. Lu minta apa gue beri. Sekarang udah lain, nggak bisa. Iya, saya tahu, udah lain, udah tahu. Sampean ini nelpon saya cuman mau buat kayak gini. Lu yang nelpon gue. Gue telepon balik. Saya kan berarti kan nelpon sampean itu karena saya pengen bertikat baik. Saya pengen ngomong baik-baik, bukan kayak gini caranya. Etikat baik itu nggak ngilang. Ya, saya nggak pernah ngilang. Lah, nggak pernah ngilang apa gimana? Gue udah nyari di mana? Di Anggur, di Jalan Anggur kan kontrakannya. Udah pindah 5 bulan lalu. Oh, ya udah. Pindahnya kemana? Baru kemarin gue cari tahu. Pindahnya di Gang Hidayah, dekat kuburan juga. Ternyata kata tetangga di situ barusan tadi pagi. Sumpah demi Allah barusan tadi pagi gue dapat kabar. Orangnya udah pindah, Mbak. Sebulan. Iya, sebulanan lah. Katanya, kabur. Terus gue ketemu sama RT-nya. Ini memang belum lapor. Belum lapor ke saya. Ya udah, nanti kan intinya saya bilang saya bawa duit atau kalau enggak saya bawa motor yang saya jual ini, saya bawa ke situ, sampean kita terserah mau dijual sampean kayak gimana ya terserah. Motor lu motor apa yang lu mau kasih ke gue yang mana? Ya ada, nanti saya anterin ke situ lah. Ya apa, lu tinggal sebutin aja. Ntar siapa tahu motor orang lagi kayak motor ninja gue, lu manipulasi gue, lu tipu daya gue. Ntar
Kayak Nggak usah gitu, abis kebanyakan itu ngomong, dijual. intinya kalau saya udah ngomong baik-baik, itu udah ngomong baik-baik, saya udah ngomong baik-baik. Sekarang ya. gua tanya itu motor siapa, atas nama siapa, ya kan gue ngeri, Ya ntar udah, gue saya disangka sendiri. penadah. Lu jebak gue Motor saya ntar. sendiri, nggak pernah saya minjem-minjem sama orang. Buktinya lu Nggak pakai sama motor buktinya, gue intinya habis itu sekarang dijual. sampean tuh masih mau punya saya etikat baik apa enggak, gitu aja. Loh, terserah. Udah Lu ketemu ada etikat baik, alhamdulillah. Enggak pun itu urusan lu. Dosa lu yang nanggung, masalah lu yang nanggung. Ya. Gua terusin nanti sampai ke kelurahan, Pak. Saya mau keluarganya keluar dari ini tanah. Tanahnya buat saya. Ini ada rumah buat saya. Bisa dong. Pak, Bapak saya 3 tahun, Bapak saya urusin, Pak. Ntar gue gituin, kemarin gue masih baik-baik, tapi ntar kalau sekali lagi gue datang ke sono sama lurah, nggak ada bebel lagi dah. Dia langsung aja gue jebretin. Udah. Enggak, gue cuman mau ketemu, bikin hitam di atas putih, disaksiin sama polisi. Saya nggak mau. Nah, takut lu takut. Emang lu penipu ulung. Emang lu penipu. Katanya lu mau ke rumah gua. Lu mau katanya mau ke rumah. Ya udah, sana ke rumah juga nggak apa-apa. Iya, emang lu niatnya nipu. Emang niatnya nipu, Kalau penipu, maling. Maling, tapi sok-sokan deketin perempuan, sok-sokan serius, sok-sokan mau nikahin, padahal mah bullshit semuanya. Emang mau morotin duit. Gue bilang sama bapak lu, Pak, nih si Purwanto minta beliin kambing. Nih minta beliin mobil. Beliin mobil? Ada catnya, gue tunjukin ntar. Saya pernah saya bilang ngecat beli mobil. Iya dong, ada. Hebat ya. Hebat saya main di tuh Buti Otentik, ada semua. Catan nama Latifah Nurhasana. Ada semua. Jalan-jalan sama Siti Embam nih, Pak. 2021 nih, lihat nih. Saya jor-joran nih, bangun rumah, beli motor, bapaknya sakit, ponakannya ketangkep narkoba. Emang ada, Mbak? Dia nanya gue lagi, lah, Bapak jangan nanya saya, tanya tuh keluarganya, yang mana yang ketangkep narkoba. Saya yang jamin itu Purwanto yang datang, tapi duit saya. Nih, tapi jalan sama Siti Embem nih, motor ninja saya buat boncengan nih. Tuh, Pak, bangsatnya anak Bapak. Ntar gue gituin. Kemarin gue masih baik-baik, masih lembut. Ya, masih perempuan. Saya udah nggak ada inian kan. Saya udah ngomong baik-baik kayak gini malah. Purwanto, kamu baik-baik karena udah ketakutan, udah malu. Saya nggak pernah takut, Mbak. Udah malu. Dari ke penjara silakan. Ya gimana gue mau masukin lu ke penjara? Lunya aja dia ada di mana? Kabur, ngilang. Baru sekarang telepon setelah berapa bulan tuh? Sekarang, dari bulan Maret. Sekarang ngapain kan katanya bayar polisi. Ya udah, bayar polisi kan buat cari saya. Ngapain gue bayar polisi? Polisi itu kerja. Nggak perlu dibayar. Ya udah. Siapa yang bilang bayar? Bisa-bisanya lu bilang bayar. Ntar gue terusin nih ke polisi. Gue tahu polisi juga ngomong ya nih. Ini si Purwanto tuh juga orang pinter nih, apalagi dia orang jalanan. Pasti dia udah banyak nanya-nanya. Ya nih. Ini udah penipu ulung ini. Apalagi orang Lampung. Wah, susah dah orang Lampung ngeyelnya. Kok bisa sih ya nih? Ya, saya mah mikirnya mah tulus aja, Pak. Saya mikirnya tulus aja. Udahlah Purwanto, udah sekarang gue mau besok ketemu. Di Jalan Anggur nggak apa-apa. Ya, lu tentuin jamnya. Yang pasti siang. Kan lu Gojek. Lu jangan so sibuk, Gojek doangan aja so sibuk. Nah, terus ketemu terus mau ngapain lagi? Ya bikin hitam di atas putih. Saya nggak mau. Nah, berarti lu emang nipu, lu pengecut. Orang, saya kan kalau emang udah mau niatnya dibalikin, Mbak. Saya niat lu niat bacot dari bulan Maret mau dibalikin, ini udah bulan November, Mas Bro.
Kaget kan lu gue bisa ngomong kayak begini sama lu yang biasanya nggak kasar? Mbak, saya udah biasa dulu juga pertama-tama juga udah ngomong kasar begitu. Biasanya lu kan yang ngasarin gue cuma bisa nangis. Ngapain saya ngasarin sampean? Ngapain saya? Masih ada chatan lu ngatain gue goblok, nggak punya otak, tai, segala macam lu sebut-sebutin gue. Terus yang main tangan siapa, Mbak? Pernah saya main tangan sama sampean? Hah? Denger ya, Pernah saya main fisik sama sampean? Nggak pernah saya main fisik sama sampean. Sampean udah pernah main fisik sama saya. Sefisik-fisiknya perempuan mukul laki, gue mukul cuma dada lu doang. Itu tuh pun seberapa keras, seberapa keras. Gak usah dibanding-bandingin sama pukulan laki. Cemen. Gak usah ngomong seberapa keras, Mbak. Sama-sama gitu itu ya. Sekarang banyak kasus yang di artis-artis juga perempuan mukul laki langsung divisum juga banyak. Cemen, banci. Gue nggak nyakar elu, nggak nyubit elu, cuma nabok mukul itu pun karena gue waktu itu ya, lu ketahuan jalan sama yang lain, ya kan? Wajar dong perempuan cemburu, marah segala macam. Tapi kan dengan tipu daya lu, bacot manis lu, pelet lo itu, punya duit itu ya, mendingan buat makan, buat bayar utang, jangan buat ke dukun, buat melet perempuan, buat bikin perempuan takluk segala macam, itu nggak berkah lu. 3 tahun gue bertahan pelet lo. Ada bukti nggak kalau saya melet sampean? Bangsat, kalau pelet itu nggak bakalan ada yang ngaku. Gue juga nanya sama Aris, Riz, si Purwanto dukunnya kemana aja lah? Kalau kayak gitu nggak ngomong-ngomong lah Mbak, dukunnya mau kemana-kemana. Enggak, sampean punya ngomong bukti kayak gitu, misalkan ini kan berarti sampean tahu aku bisa melet sampean. Ayo buktiin di mana? Bangsat, kagak ada lah. Itu lu doang. Ya lu sadar diri aja kalau emang lu ada. Ya lu paling ngomong keras, Mbak. Dengerin ya. Gua nggak bakalan begini kalau lu tuh nggak kurang ngajarin gua parah. Terus kalau gua nggak bakalan ngomong gini kalau keluarga lu tuh ngerespon. Misalkan saya itu ngomong begitu, saya juga nggak pernah main-main pelet-peletnya, ngapain? Ketulah ntar, lu lihat ntar, ketulah ke anak perempuan lu, ketulah ntar ke anak cucu lu, ke keponakan lu, tuh kakak-kakak lu apalagi lu yang bilang kan, ponakan lu, kakak-kakak lu anaknya perempuan semua. Lu rasain ntar apa yang gua rasain. Tuh dengerin nggak saya ngomong? Anak perempuan di keluarga lu nikah sama bangsat kayak lu rasain tuh. Saya dengerin ya, saya ngomong ya. Sampean punya anak cowok, jangan pernah berkata kasar sama cowok itu kayak gitu. Cowok itu nggak pernah main dengan apa-apa terus pelet. Ingat, kamu juga punya anak, kamu bakalan punya anak. Semakin kamu ngedoain orang, semakin balik ke diri kamu sendiri. Bismillahirrohmanirrohim. Gua kan ngomong sesuai perbuatan lu. Perbuatan gue apa? Iya. Karma gue apa? Azab gue apa? Nggak usah takabur, Mbak. Nanti juga bakalan ada waktunya dia. Oh, lu yang takabur, sok baik, sok manis. Saya manis apa? Ya udah gini aja Purwanto ya. Gua mau ada hitam di atas putih. Kan dari awal gue bilang mau ketemu, cuman bikin pernyataan hitam di atas putih. Udah, berarti ya udah. Berarti emang niat lo emang gak baik. Ya udah. Niat lo emang udah gak baik. Terus lu? Saya mau niat baik-baik, Mbak. Sampai udah nyebar saya di Facebook. Iya, biar tahu. Iya, biar kan? Punya malu. Iya. Lah. Punya muka nggak lu? Kayak gitu, Mbak. Iya, terserah. Sampai mau kayak gimana itu terserah sampai ya. Intinya semua itu hak masing-masing. Loh, sekarang gini Purwanto ya. Ada hukumnya, Mbak. Tahu hukum ITE. Tahu hukum ITE, tahu. Tapi ya. Ini fungsinya tuh apa? Mencari orang. Jelas. Saya ini korban. Ada hukumnya. Saya juga bakalan saya buka putar balik lagi nanti. Mas, ini ada. Kalau saya nggak ke Facebook, Mas nggak nelpon kan? Ya, saya nggak pernah ini. Sampai datang ke Lampung itu saya udah mencoba nelpon ya. Nggak ada. Saya itu masih terbawa emosi. Nggak ada nelpon.
Mas, tolonglah. Tolonglah Mas, jangan banyak lagi tipu muslihatnya Intinya sekarang Mas. kan sama-sama, iya sekarang sama-sama Anda melaporkan saya, nanti saya terbaliknya juga. Iya, nggak apa-apa. Ini gua rekam kok. Ya udah. Nih, ini gua rekam. Ya udah. Jadi, kenapa saya udah jelas kan kenapa saya sebar di Facebook? Karena untuk mencari keberadaan Purwanto. Saya udah nggak bilang, pernah kabur. Saya nggak pernah kabur. Saya selalu Mas, ada. kalau nggak pernah Karena kalau kabur, saya kabur, Mas bilang nggak pernah kabur. nggak usah so asik. Tapi Tadi di ngomongnya telepon, ngomong kayak gimana? oke, Mas, dengerin saya baik-baik ya. Ya, Nggak usah, bangsat. Mas tadi Iya, ngomong gimana, bangsat. biasa aja, nggak usah, Bangsat. Bangsat. Nah, Lu bilang lu nggak pernah kabur tadi barusan. nggak pernah. Gue telepon, nggak bisa. Lah, Gue cari, kemarin nggak ada. kemana nelponnya? Gue cari, nggak ada. Terus, Nomor saya selalu aktif, ini nggak pernah saya nggak aktif. terus nyarinya di mana? Kalau nggak kabur, kan sesuai omongan kamu ya, ngomongan lu ya bangsat yang pertama ya. Terus kalau saya nyari kamu gimana? Ingat nggak? Ya udah cari aja di sini, saya nggak akan pindah kok. Saya nggak akan kemana-mana. Faktanya apa? Udah 5 bulan pindah. Itu namanya kabur. Makanya saya nyari ke Lampung. Gimana ini Pak? Anak Bapak pacaran sama saya 3 tahun. Selama pacaran, selama bersama, ini Pak. Ngomong bapak saya bilang, kamu kenapa? Bapak saya sakit, kamu tiba-tiba ngirimin obat, terus tiba-tiba sekarang biayanya semua ditanggung, diminta. Lah aneh kan? Loh, itu kan waktu pacaran, waktu janji manis mau nikah, mau serius, mau sekarang gimana? Berarti benar, kamu pinter, kamu udah pinter, kamu emang licik. Saya dulu udah kenalin kamu sama orang tua saya, tapi nggak pernah. Kamu itu kalau mau dijadiin istri nggak bisa. Lah kamu nggak pernah. Telepon kayak gimana dulu? Telepon doang itu cuma berapa kali Purwanto? Iya, intinya kan semua bapak saya juga udah ngitung dari inian. Tapi kan sikapmu yang nggak bisa dihituin, Mbak. Sikap Anda itu yang selalu keras begini. Ada nggak sih orang yang mau dinikahin terus sikapnya kayak gini? Tapi lu jangan porotin celana gue juga kalau lu emang berat begitu. Terus semua itu tergantung niat. Saya itu semua nggak pernah mau buat ituan ya Mbak. Namanya sama-sama hawa nafsu kan, emang sampean juga kayak gitu kan, saya bilang. Tapi kan lu tahu gue gimana kalau setiap sama lu. Saya juga nggak maksa. Nggak maksa gimana? Pertamanya juga maksa sampai robek. Lupa lu. Kalau ngomong masalah robek, ngapain sampean kalau emang nggak mau datang ke rumah saya terus tiba-tiba dengan tiap hari mintanya kayak gitu terus? Kok tiap hari? Sembarangan lu ngomong tiap hari. Lu tiap hari sama siapa? Sama Latifa kali? Atau Siti? Aneh. Atau Dita? Tiap hari. Aneh. Gak usah perpanjang deh Mbak. Intinya sekarang saya nanti bakalan nemuin, saya harus jual barang saya dulu buat bayar utang ke ya. Udah ya. Iya. Itu aja. Iya. Terus saya mau ada hitam di atas putih ya. Saya mau ada hitam di atas putih. Saya dulu karena saya juga dulu nggak pernah minta di hitam di atas putih. Kalau emang saya perjanjian ada utang ya baru saya bilang. Tapi saya nggak pernah punya utang, tapi saya mau niatan buat bayar. Ini bukan hutang Purwanto, tapi uang yang dititipin. Dengan alih-alih, ini rumah nanti buat kita tempatin. Lupa kamu ngomong begitu, buat kita tempatin. Kalau kita nikah dan ujung-ujungnya apa? Lah karena sikap kamu yang nggak bisa, ya udah. Purwanto, jangan memutarbalikkan fakta seolah-olah sikap gue itu yang jelek banget. Padahal sikap lu. Gue tahu. Lu udah ada perempuan di sana sini sono. Kalau lu niat baik sama gue, lu nggak bakalan ada perempuan lain. Lu nidurin gue, nidurin yang lain juga. Nih ada maknanya kan? Kalau gue nggak update di Facebook, lu nggak bakalan nelfon. Giliran update Facebook baru. Udah. Gitu aja, udah. Udah, saya lagi mau
pick up makanan dulu. Saya dapat Shopee Food soalnya. Ya udah, Makasih yuk, buat assalamualaikum. petunjuk ya.